Alhamdulillah baik ya Bu. Bagaimana Bu? Lagi sibuk nggak? Lumayan nih Dan. Ini Pak, kami nih ada yang pengen diomongin sama Bapak. Ya, Bu. Minta waktunya untuk diskusi. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa berterkait apa nih? Oh ini masalah anak kita nih masalah magang lah. Oke Bu. Kan ini kan baru kan anak ini nak berangkat. Kira-kira kapan Pak bisanya? Boleh Bu, kalau ada waktu jam kosong pasti siang ini kami kosong ada bisa. Di mana Pak? Ayo Pak. Ya di ruangan ada Bu. Oh, iya. Makasih Pak ya. Ya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Ilir akan menampilkan tugas dari demonstrasi konstektual modul 2.3 yaitu praktek coaching. Yang bertindak sebagai observer adalah saya sendiri, Irma Desi Aryani. Kemudian sebagai coach adalah Pak Dwi Marianto. Yang ketiga adalah coachingnya adalah Ibu Rosdiana. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan bahwa yang saya observasi hari ini adalah sesuai rubrik. Yang saya observasi itu di mana nanti terlihatnya alur tirta, ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, hubungan dengan fakta yang ada, dan rencana aksi. Kemudian tanggung jawab dan solusi selanjutnya. Oh ya, hari ini Pak Dwi sebagai coach. Kompetensi coaching itu kan ada 3. Ada fokus pada rekan, hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan dan bertanya pada pertanyaan berbobot. Bagaimana nanti pada saat percakapan ini Pak Dwi akan mengembangkan sesi yang mana? Baik Bu Irma, rencana kami yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot kepada saya kami kembangkan. Jadi nanti langsung saja Pak Dwi bertindak sebagai coachnya dan Ibu Rosdiana coachingnya. Silahkan bisa dimulai saat ini. Baik Bu Rosdiana, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, hari ini kita sudah berjanji untuk melakukan coaching ya. Mungkin hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Permasalahan-permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi sesuai kemarin kita sudah buat janji ya Pak ya. Jadi saya ingin ini ada permasalahan yaitu tentang siswa magang. Siswa magang ya. Masalah tempatnya Pak. Mungkin ada bisa nanti kita sama-sama bahas pada kesempatan ini. Untuk kondisinya sekarang ini Bu, jadi seperti apa kondisi untuk siswa magang yang saat ini yang artinya akan kita diskusikan lah bisa dibilang. Ya. Jadi begini Pak, kebetulan saya ini kan mendapatkan bimbingan siswa itu di salah satu tempat industri yang di Palembang Pak ya. Jadi di PLN Keramasan. Kemarin itu saya dapat laporan dari anak-anak bahwa ada salah satu anak itu ternyata namanya tidak ada di daftar yang diterima di situ Pak. Itu masalahnya Pak. Mungkin apa Bu yang mempengaruhi hal itu dapat terjadi sehingga nama anak tadi tidak ada di daftar peserta magang? Ya, jadi setelah saya tanya dengan anak-anak, ternyata mereka ini awalnya memang tidak ke sana Pak ya. Dia memang belum ada tempat. Kemudian dia dapat informasi kalau ada kawan yang diterima di situ ternyata tidak jadi. Jadi menurut anak tadi dia sudah menemui ketua jurusan, katanya mau ke sana. Seperti itu Pak. Mungkin yang membuat hal itu terjadi karena ada miss komunikasi antara anak dengan lain. Ya. Selanjutnya dari pengalaman tadi Bu, mungkin solusi yang dapat Ibu lakukan apa ya? Ya jadi saya setelah dapat laporan dari anak tadi kan saya langsung menghubungi pihak ini sekolah, menghubungi ketua jurusan yang kebetulan yang mengurus masalah penempatan ini. Saya koordinasi. Kenapa anak ini atas nama Ahmad Fajri Pak ya kemarin itu kok namanya tidak ada Pak. Nah, kemudian diklarifikasi dengan ketua jurusan tadi bahwa memang anak itu baru sekadar secara lisan katanya boleh enggak Pak saya menggantikan teman yang tidak jadi. Boleh kata Bapak ketua jurusannya kan. Lanjutnya
bapak ini mengakui tapi memang kami belum koordinasi Bu di tempat industri. Oh, jadi gimana Pak menurut saya seperti itu Pak. Jadi sewaktu di industri Bu, ini kan otomatis pas di industri itu pihak industri pasti mungkin bingung Bu ya. Mungkin yang dilibatkan sewaktu komunikasi dengan pihak industri siapa saja Bu yang terlibat sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah ini Bu? Ya, jadi begitu saya dapat kabar kan otomatis saya itu langsung meminta anak awalnya kalian tetap tunggu sampai ibu tiba di tempat, nanti ibu akan urus ya. Artinya pada saat itu saya menemui pihak industrinya yang memang mengurus masalah itu, mengklarifikasi. Selanjutnya diarahkan oleh pihak industri tadi bahwa anak ibu bisa ke sini tapi harus membuat ajuan ulang. Seperti itu Pak, membuat permohonan lagi. Tapi sebetulnya disarankannya kalau bisa jangan di Palembang sebetulnya, karena dilihat ada di wilayah Indraya kan ada. Bisa tidak ibu hubungi dulu di sana? Seperti itu Pak, disarankan dari pihak industri. Artinya mereka tuh masih bisa menerima walaupun nama anak belum ada di situ, tetapi kita harus mengulang membuat surat permohonan. Berarti sudah ada respon positif dari industri Bu ya? Ya. Nah, jadi untuk hasil akhirnya Bu, penyelesaian masalahnya anak tadi magangnya tetap di sana atau ke Indralaya berarti Bu Iya. untuk magangnya? Jadi untuk hal ini kan kita tidak bisa memutuskan sendiri Pak ya. Jadi saya sebagai pembimbing ini hanya menengahi, saya tetap memberi gambaran ke anak-anak bagaimana kemungkinannya kalian masih mau di sini atau kalian mau pindah karena sudah ada tawaran dari pihak industri. Kemudian saya juga menghubungi orang tua karena di situ statusnya kan mereka ngontrak Pak ya, sudah bayar ternyata kosan. Nah, setelah saya konfirmasi ke orang tua, ternyata orang tuanya tidak mempermasalahkan kalau mereka tetap di Palembang lanjutnya. Nah, kemudian saya cari info juga di Indralaya itu ternyata sudah banyak teman-teman yang lain di situ. Ya karena posisinya terbatas kan, mereka menampung. Akhirnya ya kami anak itu juga memutuskan tetap di Palembang. Nah kemudian langkah yang saya ambil, saya menelpon lagi menghubungi ketua jurusan, minta supaya dibuatkan lagi surat permohonan dan tempat magangnya tetap di Palembang. Seperti itu kemarin Pak. Oke Bu, berarti kalau kami dengar berarti Bu sudah menemukan penyelesaian masalahnya. Mungkin dengan permasalahan ini Bu, mungkin kesimpulan apa yang bisa dibilang dapat dipetik atau dapat jadi petunjuk sehingga hal ini kedepannya tidak terjadi lagi terkait permasalahan-permasalahan penempatan siswa magang ini kalau Bu? Iya, jadi kalau menurut saya Pak ya berdasarkan pengalaman, karena kan menjadi pembimbing itu bukan hanya sekarang, sebelumnya sudah sering, sudah banyak pengalaman. Ya saya juga bertanya dengan teman-teman lain yang permasalahan sama. Jadi kedepannya mungkin saya sarankan nanti khususnya kepada tim pengelola yang mengurusi masalah penempatan ini harus ada koordinasi yang jelas lagi. Jadi kalau ada perubahan informasi itu cepat diupdate kepada rekan yang lain supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti saat ini kan kasihan anak-anak. Nah, awalnya kita harus menenangkan mereka. Ya pasti mereka akan panik kan begitu sudah hari H ternyata mereka ditolak secara kasar kan. Nah seperti itu Pak, mungkin perlu komunikasinya itu yang harus Jadi perlu ada komunikasi dan koordinasi yang lebih insentif lagi dengan pelaksananya tadi. Ini memang cukup menarik ya permasalahannya. Kami yakin juga sepertinya sering ini kejadian dengan penempatan siswa-siswa magang. Berarti kalau dilihat ini berarti sudah ada penyelesaian masalah dan sudah ada solusinya. Baik Ibu, mungkin percakapan kita ini akan kami sampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah khususnya ataupun dengan pihak-pihak yang terkait khususnya di bidang humas Bu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya dan sharingnya berbagi dengan kami Bu. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih karena dalam kondisi sekarang Bapak mau berbagi pengalaman, mendengarkan cerita saya, pengalaman saya selama mengatasi permasalahan anak. Gitu Pak. Iya, tadi kan saya sudah sebagai observer saya lihat tadi dari permasalahannya Bu Ros, kemudian ditanggapi oleh Pak Dwi itu memang sering sekali kita temui masalah-masalah seperti itu di sekolah. Bahkan ada permasalahan yang lebih kompleks dari situ.
kalau misalkan sebagai kesimpulan akhirnya Bu Ros, itu bagaimana kalau pihak sekolah biasanya menyikapinya? Ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ya Ibu ya, biasanya kan pihak sekolah itu tetap mendukung, intinya di mana kemampuan siswa tadi. Kalau memang dia masih mau di Palembang dengan konsekuensi kan mereka tetap perlu biaya tambahan. Ya pasti pihak sekolah akan mendukung. Seperti itu Bu. Kalau seandainya mereka pun merasa keberatan karena ditolak yang di sana, misalnya ada alternatif yang lebih dekat dengan tempat tinggal, ya pasti pihak sekolah juga ikut dengan keputusan siswa tadi. Sejauh ini yang sudah sering Ibu alami sebagai pembimbing, itu bagaimana reaksi dari pihak keluarga, misalkan dari wali siswa ataupun orang tua siswa itu sendiri jika anaknya ditempatkan di tempat-tempat yang jauh? Kalau selama kami temui itu Bu, biasanya responnya positif mereka. Mereka dukung selama itu untuk kegiatan pembelajaran bagi anak mereka itu. Apakah ada alternatif lain Bu? Misalkan mereka tidak magangnya di tempat yang dituju, apakah misalkan pihak sekolah mencarikan tempat lain atau bagaimana? Jadi solusi lain mungkin Bu ya yang pernah kami jalankan itu, kalau memang tidak ada lagi tempat industri yang menampung, kami akan siapkan di sekolah. Jadi kita ada program di sekolah itu bagaimana melatih siswa tentang kompetensi dia untuk langsung diterapkan di lingkungan sekolah dengan ada pembimbing nanti. Seperti itu. Terus kan bertindak sebagai coach ya. Kalau dari Pak Dwi sendiri sebagai coach itu bagaimana Pak? Yang sudah disampaikan Ibu Rosdina tadi kira-kira sudah tergambar belum Kalau permasalahan itu dengan solusinya sendiri? Kalau secara umum tadi sudah tergambar, jadi sudah muncul memang berurutan dari kegiatan identifikasi masalah dari Bu Ros, penyampaian permasalahan-permasalahan siswa magang tadi, sampai siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah tadi, hingga sampai pengambilan keputusan. Jadi ada 2 keputusan dari Bu Rosnya, pemilihan tetap magang di sana atau ada opsi lain untuk magang di Indralaya. Ya. Itu sudah terlaksana dan sudah terlihat untuk kegiatan penyelesaian masalah-masalah tadi. Selama ini kalau permasalahan magang itu sendiri berapa lama Pak durasinya anak-anak itu? Kalau magang ini memang kita SMK paling ikut peraturan baru itu memang lebih kurang 6 bulan itu minimal pelaksanaan untuk pelaksanaan kegiatan PKL atau magangnya tadi. Karena harapannya memang setelah magang paling tidak anak-anak itu sudah banyak mendapat pengalaman di dunia kerja itu seperti apa. Kalau yang sebelumnya itu memang ada yang di bawah 3 bulan, dan menurut dari direktorat itu memang sepertinya kurang kalau 3 bulan. Waktu 3 bulan itu baru orientasi tempat magang, kalau anak sudah ditarik kembali ke sekolah. Iya. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi, kira-kira kalau misalkan ada permasalahan, kalau tadi kan tidak ada namanya ya Bu ya di dalam daftar itu. Iya. Bagaimana kalau misalkan anak tersebut terjadi kecelakaan atau misalkan terjadi perkelahian atau bagaimana? Itu menurut Bu Ros bagaimana? Jadi kalau memang kita temui kasus seperti itu Bu ya, yang pertama pasti kami akan koordinasi dengan pembimbing di tempat magang. Kami akan klarifikasi, mencari informasi sebetulnya apa yang terjadi. Nah, kemudian kita akan gali lagi ke siswanya bagaimana mereka misalnya masalah kecelakaan, mungkin karena dia pakai kendaraan sendiri, jarak tempuh yang jauh kan, kita akan cari alternatif. Silakan kalian mencari tempat kos mungkin, atau kalaupun memang mereka berat itu kan akan menambah biaya. Mungkin ya kita serahkan juga mereka untuk memasukkan ini lagi mengajukan ke tempat lain yang lebih dekat ya. Jadi kita harus tarik dulu dari tempat itu. Kira-kira dari Pak Dwi sendiri apalagi yang ingin digali dari Bu Ros mengenai permasalahan ini? Jadi mungkin yang sedikit ya, mungkin sedikit tambahan mungkin pengen kami gali sebetulnya terkait dengan kompetensi. Jadi kompetensi siswa magang di tempat magang tadi apakah sudah sesuai dengan jurusan atau belum, dan berapa persen lah kira-kira kompetensi yang mereka dapat di tempat magangnya tadi.
kalau kita lihat dari bisa dibilang keterampilan yang harusnya diperoleh penunjang yang mereka dapat selain daripada di sekolah. Iya Pak ya. Jadi memang kan tujuan anak magang itu kan untuk melatih ya, melatih bagaimana keterampilan mereka terhadap pembelajaran secara teori di sekolah. Jadi di situ tempat praktek. Memang kalau dari awal itu pihak sekolah sudah mengarahkan, diusahakan semaksimal mungkin itu harus sesuai dengan kompetensi jurusan. Sudah linear berarti Ya, harusnya. harus linear. Idealnya kan seperti itu. Dan kebetulan yang kami bimbing ini memang sudah dapat tempat yang memang sesuai sudah dengan kompetensi mereka, yaitu jurusan listrik kan. Nah, jadi kalau memang mereka bisa mengikuti dengan baik, maka saya yakin mereka bisa mengembangkan teori yang sudah didapat di sekolah dan mereka terapkan di industri itu Pak. Ya. Ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Sepertinya cukup Bu Irma. Iya. Jadi tadi kan kita bisa tarik satu kesimpulan dari percakapan antara coach dan coachee, mulai dari awalnya yaitu bagaimana tujuan dari pembicaraan ini, yaitu ingin menggali permasalahan dan menemukan solusi. Kemudian sebagai coach juga Pak Dwi mencari identifikasi masalah yang terjadi, yaitu bagaimana anak ini terjadi miss ataupun tidak termasuk namanya di dalam surat, kemudian hubungan dengan fakta yang ada, apakah anak ini sudah ditelusuri dari segi industri ataupun dari pihak sekolah. Kemudian juga Bu Ros sudah sebagai coach juga sudah menjelaskan bagaimana rencana aksi, karena rencana aksi itu kan kalau dari permasalahan akan timbul rencana yang akan dilakukan ke depan. Kemudian sebagai pihak sekolah juga atau sebagai guru pembimbing melaksanakan tanggung jawab dari permasalahan yang dihadapi anak. Kalau dari permasalahan yang sudah saya dengar dan observasi, alur tirtanya itu sudah berurutan. Kemudian saya melihat ada juga yang masih bisa dikembangkan dari pertanyaan antara coach dan coach tadi. Misalnya tadi Bapak menjelaskan kompetensinya. Nah, bisa ditambahkan dari pertanyaan tersebut, kalau tadi sudah dibagi-bagi, bagaimana triknya sebagai seorang pembimbing di sekolah itu membagi anak-anak ini berdasarkan minat dan kemampuannya, itu bisa ditambahkan dalam pertanyaan itu. Artinya apa? Kita bisa mencari alternatif solusi lainnya sehingga dapat menyesuaikan permasalahan yang ada ke depan. Dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang dari Bapak dan Ibu yang akan lakukan jika terjadi lagi ke depannya? Kira-kira apa Bu dia? Jadi alhamdulillah ya dari kita ngobrol ini Pak ya, akhirnya untuk ke depan itu insya Allah kita akan bisa lebih cepat lagi bertindak ini karena sudah ada pengalaman. Jadi kita jadikan pengalaman yang berharga nih ya. Kalau situasi seperti ini yang dihadapi, kita akan mengambil langkah yang lebih cepat lagi begitu. Ya. Dan dari coach sendiri apa kira-kira Pak yang akan dilakukan jika ini terjadi kembali? Jadi benar Bu, jadi terkait dengan pengalaman yang sudah kita alami, jadi bisa dibilang kita sudah tahu kira-kira apa tindakan yang harus kita lakukan. Mungkin langkah pertama yang benar yang dibilang Ibu Ros tadi, jadi kita memang harus berkoordinasi ya, sebelum mengantarkan siswa ke tempat magang, kita harus yakin dan berkoordinasi dengan tim terkait bahwa siswa yang ditempatkan di tempat magang itu memang sebetulnya memang harus ada namanya. Jangan sampai ada miss seperti ini lagi. Mungkin ke depan jadi pengalaman kita dan manajemennya akan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terulang. Iya, tidak terulang dan tidak lewat lah permasalahan seperti ini lagi. Artinya dari pembicaraan ini kan kita tadinya ada permasalahan yang sulit dicari jalan keluarnya. Setelah Bu Ros bertanya ataupun Pak Dwi juga bertanya, timbul solusi, timbul kesimpulan dari masalah ini. Inilah mungkin tujuan dari praktek coaching ini, Ibu dan Bapak, untuk bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan sehingga
sebagai guru kita tidak sendiri, artinya ada teman berbagi dan kita pun bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan dalam lingkaran sekolah juga kita sebagai guru harus berkolaborasi yang harus kita lakukan, terutama kepada rekan sejawat ataupun kepada kepala sekolah dan rekan-rekan kita yang ada di sekeliling kita. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya kita sudah sampai di akhir dari praktek coaching ini. Mungkin bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa apapun yang menjadi permasalahan apabila kita selesaikan dengan secara kolaborasi itu tidak akan sulit ke depannya. Demikianlah mungkin dari kami kelompok CGP Angkatan ke-7 praktek coaching pada hari ini. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang menjadi praktek kami hari ini mendapatkan manfaat ke depannya dan berguna bagi teman-teman CGP semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Bergerak. menggerakkan.